Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kamar Yunus. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kali ini aku akan menceritakan kisah pertama di seri Kamar Horor. Kisah pertama ini berasal dari kisah nyataku sendiri, tepatnya yang dialami oleh ibu kandungku yang terkena santet. Sekilas tentang santet, kalau sahabat belum tahu, santet adalah ilmu sihir atau guna-guna yang dikirim oleh seseorang atau pihak tertentu kepada orang lain melalui dukun atau ahli ilmu hitam dengan perantara makhluk astral atau jin guna menyakiti orang lain, bahkan sampai membunuhnya. Loh, bagaimana aku dan keluargaku tahu kalau ibuku ini terkena santet? Kisah ini berawal dari beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada pertengahan tahun 2018. Pada suatu malam saat ibuku pulang dari berdagang, ibuku mengalami diare atau mencret. Karena dia mencret, tentu dia meminum obat mencret. Namun setelah 2 hari, mencretnya ini tidak kunjung stop. Selain mencret, ibuku juga mengalami mual dan muntah terus-menerus. Hal ini masih kami anggap wajar karena ibuku memang memiliki riwayat penyakit mah kronis, di mana pada sakit-sakit sebelumnya ketika mah kronisnya kumat, itu memang mengalami mual dan muntah. Karena mencret ibuku ini tidak kunjung berhenti dan disertai mual dan muntah, serta ibuku ini juga nggak doyan makan, akhirnya ibuku jadi makin lemas tubuhnya. Karena aku dan keluargaku takut kalau ibuku ini dehidrasi atau kekurangan cairan, maka aku dan keluargaku berinisiatif untuk membawa ibuku ke IGD rumah sakit. Di rumah sakit, setelah 2 hari, alhamdulillah mencret ibuku bisa berhenti. Namun, mual dan muntahnya masih tetap berlanjut. Selain mual dan muntah, ibuku ini juga memiliki keluhan lain, yaitu nyeri di punggungnya. Bahkan nyeri punggung ini semakin memberat di malam hari dan mereda pada saat siang hari. Karena dokter khawatir apabila terjadi gangguan pada fungsi ginjal ataupun tulang belakang ibuku, akhirnya dilakukan ronsen. Setelah hasil ronsen keluar, ternyata tidak ditemukan gangguan apapun pada ginjal ataupun tulang belakang ibuku. Setelah seminggu ibuku dirawat di rumah sakit, karena tidak ditemukan gangguan-gangguan yang berarti, akhirnya dokter memperbolehkan ibuku untuk dirawat jalan di rumah. Setelah beberapa hari ibuku tinggal di rumah, baru mulai muncul kejadian-kejadian aneh. Ibuku mulai bermimpi aneh yang terus berulang-ulang. Ibuku bertemu dengan 2 sosok pria berjubah putih dan tinggi. Dia memakai surban seperti ustadz atau kiai. Lalu dia mengata-ngatai ibuku dengan mati kamu, tobat kamu, tobat kamu. Hal itu terjadi berulang-ulang pada mimpi ibuku hampir setiap hari. Dan ternyata ibuku baru bercerita kalau akhir-akhir ini, baik di rumah sakit ataupun sebelum masuk rumah sakit, beliau sudah mengalami mimpi tersebut. Walaupun ibuku sudah mendapatkan obat pereda nyeri bagi nyeri punggungnya ini, termasuk obat pereda nyeri yang terbaik menurut dokter spesialis penyakit dalamnya untuk kondisi ibuku, namun nyeri punggungnya sama sekali tidak berkurang pada saat malam hari. Lalu obat pereda mual dan muntahnya pun juga sama sekali tidak memiliki efek untuk meredakan mual dan muntah ibuku. Bahkan ibuku sendiri itu merasa mual ketika mencium bau-bau yang harum. Hal ini belum pernah terjadi pada waktu sakit-sakit sebelumnya. Di rumah, wajah ibuku itu terlihat pucat
seperti kehilangan harapan hidup. Tatapannya juga aneh, seperti merasa takut dan gelisah. Bahkan semenjak sering dimimpikan oleh sosok-sosok tadi, ibuku jadi merasa takut kalau ditinggal sendirian di kamar. Nah, karena pada waktu akhir-akhir itu aku sering nonton ruqyah di YouTube ataupun di TV, apakah ibuku ini jangan-jangan terkena gangguan jin atau bahkan mungkin terkena santet. Aku pun lalu berinisiatif untuk bertanya di Facebook ya, di suatu grup Facebook, di mana sih kalau mau melakukan pengobatan santet di kotaku atau gangguan-gangguan sihir atau jin di kotaku. Akhirnya ada yang menjawab lewat inbox FB, di sini aja mas, di abah ini mas, di pak ini mas. Namun aku kembali berpikir ulang, apakah aku sebaiknya menganjurkan ibuku ini untuk berobat ke dukun atau paranormal. Akhirnya aku memutuskan untuk mengobati ibuku dengan pengobatan ruqyah syariah. Apa itu ruqyah syariah? Ruqyah syariah adalah metode pengobatan dengan membacakan atau memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW melalui peruqyah guna melawan gangguan jin atau makhluk astral, sihir dan juga santet dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga ingat nih kalau beberapa waktu terakhir sahabatku atau bestiku juga mengalami gangguan jin dan dia juga alhamdulillah sudah sembuh dengan cara diruqyah. Akhirnya aku pun mem-WA dia dan meminta kontak peruqyah yang mengobatinya. Nama peruqyah itu adalah Pak Imam. Aku pun menyuruh ibuku untuk mengunjungi tempat praktek ruqyah Pak Imam. Ibuku berangkat bersama bapakku lalu ke tempat ruqyah Pak Imam. Nah, benar ternyata ketika ruqyah pertama ini dimulai, ibuku mulai menggigil, badannya itu bergetar hebat dan mulai meraung-raung, merasa panas-panas, kesakitan gitu ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh peruqyah. Nah, dari situ jelas nih kalau ibuku memang mengalami gangguan dari makhluk astral atau jin. Setelah ruqyah pertama itu, dalam sekejap mual dan muntah ibuku ini jadi menghilang. Bahkan nyeri punggungnya itu tidak terasa lagi pada malam harinya. Ibuku bisa tidur dengan tenang dan pulas. Nah, setelah beberapa hari kemudian terjadi gangguan yang lebih hebat. Jadi pada malam hari, tepatnya sekitar jam 2-an, tiba-tiba ibuku kembali diserang oleh sosok-sosok tersebut. Ibuku itu seperti lehernya dicekik oleh mereka dan ibuku merasa kesulitan untuk bernapas. Aku pun terbangun dari tidur karena mendengar bapakku panik. Bu, kenapa bu? Kok nggak bisa napas? Bu, kenapa? Ayo ke rumah sakit. Anehnya pada malam itu aku pun bisa bersikap tenang dan berdasarkan apa yang aku lihat di YouTube, aku pun lalu membuka kapsul Habatus Saudah yang memang sebelumnya dibeli dari Pak Imam untuk dikonsumsi ibuku. Lalu aku taburkan bubuk Habatus Saudah itu dari leher sampai punggung ibuku. Lalu aku bacakan doa dan ayat-ayat Al-Quran yang aku paham bisa melawan serangan dari makhluk astral atau jin. Dengan penuh keyakinan dan kemantapan, alhamdulillah akhirnya cekikan atau rasa tercekik dari ibuku ini bisa kembali lega. Dan itu pas waktu menjelang azan subuh. Karena seperti yang aku tahu bahwa pada saat azan subuh biasanya serangan-serangan santet atau sihir ini bisa mereda. Nah, karena serangan tadi yang memberat beberapa hari setelah ruqyah pertama, akhirnya aku mem-WA Pak Imam untuk datang ke rumah untuk meruqyah ibuku.
Pak Imam pun akhirnya datang setelah sholat Isya selesai. Pak Imam menyuruh aku untuk membeli 1 galon air putih. Awalnya ibuku merasa khawatir. Loh, masa aku minum 1 galon air penuh? Aku aja masih mual dan muntah. Nanti gimana? Ternyata air ini bukan untuk diminum langsung 1 galon. Air galon ini nanti akan didoakan dan airnya diminum untuk sehari-hari ibuku. Nah, ketika Pak Imam datang, ruqyah kedua pun dilakukan. Nah, ini baru pertama kali nih aku melihat langsung ibuku diruqyah. Karena sebelumnya ibuku ditemani oleh bapak. Aku pun melihat bahwa ibuku ini bergetar hebat, seperti ketakutan dan berteriak-teriak saat Pak Imam itu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa. Selang beberapa saat, Pak Imam pun mengambil semprotan berisi air yang sudah didoakan, lalu menyemprotkannya ke bagian-bagian rumahku karena barangkali sihir atau santet itu berada di rumahku. Ketika itu tiba-tiba kok ibuku jadi diam dan seperti membisu dengan tatapan yang kosong. Lalu Pak Imam pun berkata padaku, coba tanya ibumu, itu ibumu bukan? Lalu aku pun bertanya, Bu, ini ibu bukan? Ibuku cuma gini. Lalu Pak Imam berkata, coba ditanya, itu siapa? Lalu aku pun bertanya, kamu siapa? Kamu siapa? Lalu sosok yang ternyata merasuki ibuku ini, atau jin yang merasuki ibuku ini berkata, aku sakit hati dengan orang ini. Aku sakit hati dengan orang ini. Lalu Pak Imam pun bertanya, kenapa kok kamu sakit hati? Jin yang berada di dalam tubuh ibuku ini cuma menggeleng-geleng kepala. Akhirnya Pak Imam pun mengambil semprotan air lagi dan menyemprotkannya kembali ke wajah ibuku. Seketika ibuku pun kembali tersadar. Nah, di ruqyah kedua ini akhirnya ketahuan kalau ternyata ibuku ini terkena santet. Kata Pak Imam bahwa kita nggak boleh suudzon nih pada siapapun yang menyantet ibuku, karena itu tidak penting menurut Pak Imam. Menurut Pak Imam, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga ibadah kita agar bisa terhindar dari sihir dan santet. Oleh karena itu, Pak Imam menganjurkan ibuku untuk lebih rajin sholat, lebih rajin berzikir, dan lebih rajin lagi dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Karena menurut Pak Imam bahwa yang namanya baik dan buruk itu sudah ada balasannya dari Allah. Yang terpenting kita harus mengambil hikmah dan pelajaran bagaimana kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita tidak mudah untuk terkena serangan santet. Setelah di ruqyah kedua itu, ibuku rutin mengkonsumsi air dari galon yang sudah didoakan tersebut. Ibuku juga rajin sholatnya 5 waktu dan juga mengamalkan zikir pagi, petang, dan malam. Alhamdulillah gangguan dari sosok-sosok tersebut mulai berkurang. Bahkan raut wajah ibuku pun menjadi lebih berbinar atau cerah. Tidak sepucat seperti sebelum di ruqyah sama sekali. Selang beberapa hari kemudian, ibuku pun melakukan ruqyah ketiganya di tempat praktek Pak Imam. Pada ruqyah ketiga ini, alhamdulillah ada sesuatu yang keluar dari perut ibuku. Kata ibuku ketika di ruqyah itu, ada sesuatu yang menjalar dari perutnya, lalu naik ke dada, lalu sempat terhambat di tenggorokan dan sulit untuk keluar. Namun alhamdulillah berkat doa dari peruqyah dan juga dari kita semua keluarga, akhirnya sesuatu yang mengganjal itu pun bisa keluar. Ibuku sendiri tidak tahu apa itu yang mengganjal, tapi menurut Pak Imam bahwa itu mungkin adalah sihir yang keluar dari badan.
Dan memang benar, setelah ruqyah ketiga itu, setelah ibuku itu mengeluarkan sesuatu yang sempat mengganjal di tenggorokan itu, yang berasal dari perut, kondisi ibuku jauh membaik. Yang sebelumnya setelah beberapa hari diruqyah kumat lagi atau ada gangguan lagi, setelah mengeluarkan sesuatu yang tidak tahu bentuknya apa itu, mual dan muntahnya itu jauh berkurang dan mereda. Selain itu nyeri punggungnya sudah hilang sama sekali. Ini uniknya sahabat-sahabat semua, obat-obatan yang meredakan mah ibuku ini ketika dikonsumsi itu mulai menunjukkan manfaatnya, sehingga mual dan muntah ibuku pun mulai sembuh. Hal ini tidak terjadi ketika ruqyah belum dilakukan, di mana obat-obatan yang dikonsumsi ibuku tidak memberikan perubahan pada kondisi yang dialami ibuku sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, seminggu setelah ruqyah terakhir itu kondisi ibuku jauh lebih baik dan akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan sekali lagi ruqyah. Kebetulan beliau menjalankan ruqyah massal yang diadakan juga oleh Pak Imam. Dan alhamdulillah pada ruqyah keempat ini ibuku sudah tidak menunjukkan reaksi-reaksi terkena gangguan atau sihir atau santet, sehingga bisa disimpulkan bahwa gangguan jin atau santet yang melanda ibuku ini sudah sembuh. Proses dari awal ibuku ini sakit, lalu akhirnya mulai menjalankan ruqyah hingga 4 kali, ini hingga lebih dari 1 bulan. Alhamdulillah kami sekeluarga menemukan jalan pengobatan yang memang tepat untuk kondisi ibuku itu. Pesan yang aku ingin sampaikan di video kali ini adalah bahwa ketika kita, entah diri kita atau mungkin anggota keluarga kita atau sahabat-sahabat kita diduga mengalami gangguan jin, sihir, atau santet, sebaiknya hindarilah ke dukun atau paranormal, karena itu hanya akan menambah permasalahan kalian. Mungkin gejala-gejalanya akan hilang sementara, tapi bisa jadi itu akan menambah gangguan jin yang lain yang justru akan memperburuk kondisinya dalam jangka panjang. Kan yang namanya jin sama jin, setan sama setan kan bisa jadi temenan kan, sama seperti manusia. Wallahu alam. Jadi sebaiknya lakukanlah pengobatan ruqyah syariah di kota kalian, dimana memang ada satu ayat dalam Al-Quran bahwa yang namanya Al-Quran itu diturunkan ke dunia, itu salah satunya adalah untuk pengobatan. Ruqyah tidak hanya bisa dilakukan oleh peruqyah profesional saja, namun kita juga bisa melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri ini justru menurut Pak Imam, yaitu peruqyah ibuku tadi, itu adalah ruqyah yang harusnya bisa dilakukan sehari-hari. Ketika mungkin kita ada gangguan atau ada sesuatu yang membuat hati gelisah, tidak ada salahnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berzikir. Karena itu akan membuat hati menjadi lebih tenang dan membuat kita terhindar dari ancaman-ancaman gangguan jin dan juga sihir. Nah, terima kasih sahabat ya sudah mau mendengarkan kisah kamar horor seri pertama ini. Semoga kisah ini bisa sedikit bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, terutama sahabat-sahabat yang mungkin pernah mengalami gangguan jin, sihir, atau bahkan diduga disantet oleh orang lain, atau mungkin anggota keluarga sahabat, atau mungkin sobat-sobat dari sahabat-sahabat Kamar Yunus semua ini. Kalian bisa curhat atau komen di sesi komentar di bawah ini. Kalian juga bisa berdiskusi karena kita di sini semua terbuka dan kita ingin saling sharing informasi dan juga memberi manfaat satu sama lain. Jangan lupa like dan subscribe juga agar aku lebih bersemangat lagi dalam men-share berbagai macam informasi, edukasi, dan cerita menarik ke kalian semua. See you in the next video.